Oke, balik lagi sama gue. Sekarang kita sudah berada di chapter 14 ya. Artinya tinggal ya 2 chapter lagi ya, 15 dan 16. Oke, di chapter 14 ini kita akan pelajari bagaimana caranya mengimprove accessibility. Nah, di sini katanya let's see how implement server-side validation, server action, and how you can show form errors using React's use action state hook while keeping accessibility in mind. Jadi kita akan belajar di sini bagaimana cara menggunakan ESLint, plugin JSX A11y with Next.js to implement accessibility best practice. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan server-side form validation. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya menggunakan React use action state hook untuk menghandle form error dan juga melakukan display itu, melakukan showing errornya ke user. Oke. Jadi di sini apa itu accessibility? Jadi accessibility itu berpatokan ya untuk designing dan juga implementasi web application yang semua orang bisa menggunakannya. Itu termasuk seperti disabilities, itu a vast topic that covers many areas seperti keyboard navigation, semantic HTML, image, color, videos, dan lain-lain. While you won't go in depth into accessibility in this course, we will discuss the accessibility features available. Jadi di sini akan diberitahu ya fitur yang available yang ada gitu tersedia di Next.js, dan juga beberapa praktis yang akan membuat aplikasi kita lebih aksesibel gitu. Nah, jika kita ingin ingin kita belajar lebih banyak tentang accessibility, kita direkomendasikan untuk belajar di sini nih. Kita bisa buka aja di sini dan juga di sini ya, kursusnya by web dev gitu. Kita skip aja, kita baca dokumentasinya aja ya. Oke, di sini kita akan belajar menggunakan ESLint accessibility plugin di Next.js gitu. Oke. Jadi katanya nih plugin ini catch accessibility issues early. For example, this plugin warns if you have image without alt. Nah, jadi di sini kalau kita menggunakan plugin ini, kalau di bagian image kita nih nantinya nih di HTML-nya itu kita return sebuah image tapi itu tidak ada alt-nya. Nah, dia akan mewarning nih katanya gitu. Nah, terus juga use the area and role gitu ya. Attributes incorrectly and more, dan banyak lagi gitu. Lalu oke, kita bisa add ya di bagian package JSON. Di bagian package ini gue close dulu ya biar enak. Close, dan gue akan minimize. Di bagian package JSON ya di sini ya. Ini kita bisa tambahkan lint titik 2 di sini next lint. Oke, dan ini kita jangan lupa tambahkan koma. Oke, ini bisa kita close. Kita tinggal run lint. Jadi kan sebelumnya itu kan run dev ya. Kalau kita lihat lagi di sini ya, run dev itu next dev, untuk start itu next start, dan untuk clean itu next lint. Oke, untuk command ini kita clear, kita paste di sini ya. Nah, gitu ya. How you let configure ESLint gitu. Nah, kita akan menggunakan string kayaknya. Coba ya kita lihat lagi di sini. Kayak kita gunakan string aja, tidak ada di dokumentasinya, dan di sini juga string katanya recommended. Oke. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Ini masih di progress ya. Oke, sembari kita menunggu, kita bisa lihat lagi nih. This will guide you through installing and configuring ESLint project. If you were on npm lint now, you should see the following input: no ESLint warning or error. However, would happen if you had an image without alt text? Let's find out. Nah, jadi di sini kita disuruh delete nih di bagian table ya. Nanti kita lihat nih, kalau kita running npm lint, dia akan muncul seperti ini, warning image element must have an alt prop gitu.
Oke, di sini ada error ya. Coba ya kita next line lagi. Enggak error. Kita coba ya. Failed to load next TypeScript to extend from Aslin. Next TypeScript-nya itu failed. Ada masalah. Wait ya. Kita buka dulu dokumentasi ininya. Apakah harus diinstal dulu ya? Oh ya, kita harus install dulu nih harusnya di sini. Oke. Coba kita install dulu untuk next line-nya. Apakah akan error ya setelah kita run next line? Next line. PNPM ya, PNPM untuk installnya. Oke, kita jalankan lagi PNPM lin. Oke, masih ada error ternyata di sini. Failed to load config next TypeScript to extend from. Coba kita cari dulu deh untuk solvingnya bagaimana ya. Reference from failed. Oke, katanya di sini had the same issue, add similar functionality with help can add dependencies and modify the next config. Jadi seperti ini. One thing I noticed that strict config option. Oh, tadi kita menjalankannya secara strict ya. Pas di sini kita pilihnya secara strict itu jadi error nih. Harusnya tadinya kita pilih yang base mungkin. One thing I noticed that configuration strict configuration does not contain next TypeScript in the Aslin JSON. Oke, coba gue bakal cari dulu solusinya. Oke, gue hapus dulu ya untuk filenya yang tadi. File apa tadi ya, gue lupa. File .aslin rc.json-nya gue hapus dan gue jalankan lagi pnpm lin. Kita coba yang base aja di sini. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Oke, pnpm linnya sudah aman ya. Warning, you currently running version that not officially supported by TypeScript Aslin. You may find that works just fine. You may not support the TypeScript version. Please only submit bugs report. Oke, no Aslin warning di sini. Sekarang kita coba buka di bagian table.tsx, di bagian image. Ini kita akan komen aja. Coba kita wait. Kita hapus coba ya. Oh, sorry. Sebentar. Alt. Oh, kalau kita hapus itu ada problem di sini. Oh ya, udah aman ya. Ternyata sudah langsung ada problemnya di sini. Alt is missing gitu ya. Kalau kita jalankan apakah bisa di sini pnpm lin. Ya, dia udah muncul warningnya. Image element must have alt proof. Oke, aman. Berarti untuk jalankan linnya kita menggunakan base aja, jangan yang strict ya. Oke, sampai situ sudah aman. Kita lanjut lagi. Improve form accessibility. Nah, ada tiga things we're already doing to improve accessibility. Yang pertama, semantic HTML using semantic element seperti input, option dan lain-lain instead of div gitu. Jadi kalau untuk input ya seperti inputan itu kita menggunakan tag input. Kalau untuk option ya atau pilihan gitu kita menggunakan option gitu daripada div. Nah, di sini akan mengallow assistive technologies atau AT untuk fokus kepada input elemen dan juga provide
appropriate contextual information to the user, making the form easier to navigate and understand. Lalu labeling, di sini kita sudah menginclude sebuah label dan juga menggunakan HTML4 attribute untuk memake sure setiap form field mempunyai descriptive text label. Nah, ini juga akan mengimprove AT support by providing context dan juga enhance usability dengan cara mengizinkan user untuk melakukan klik pada label untuk fokus pada input field gitu. Lalu fokus outline. Nah, di sini juga stylenya show outline ketika area itu difokus. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya di sini nih. Kalau kita klik, nah ini kan muncul warna biru ya. Kalau kita fokusin tuh maksudnya di sini. Kalau kita klik di field input ini, dia akan fokus di sini gitu. Oke. Bentar, coba kita jalankan lagi deh npm dev. Oke, npm run dev. Coba kita buat create invoice di sini. Ini adalah label ya. Kalau kita klik pun dia sudah fokus ke field yang sudah ada karena di sini ada menggunakan HTML for apa? For ini inputan ini gitu. Oke. This practice lay a good foundation for making your form accessibility to many users. They don't address form validation and error. Oke, kita langsung ke bagian form validation ya. Kita sudah buka di sini ya untuk create invoice dan juga kita akan submit empty. Ini kan kosong semua ya. Kita akan submit. Nah, ini akan error. Nah, di sini ya untuk di dev-nya seperti ini. Errornya invalid type. Jadi di sini null ya kodenya. Nah, di sini juga pending juga null. Nah, di sini karena di sini datanya berarti required gitu untuk database-nya. Oke. Di sini terjadi error nih. Tuh kan di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah required harusnya. Berarti kita bisa buka di bagian create form. Nah, ini kita tambahkan inputan ya. Di setiap inputan ini kita tambahkan required. Inputan ini juga kita tambahkan required di bagian status. Nah, ini juga sama nih. Oke. Kita coba lagi. Try again ya. Kita refresh. Kalau kita sekarang klik, nah dia akan muncul nih. Please fill out this field. Oke, kita coba. Nah, di sini juga ya. Kita coba. Nah, masih ada yang belum nih. Di sini berarti di bagian select-nya ya. Tadi kita tambahin berapa tuh? Ada inputan nih, ada inputan paid, pending. Oh, oke. Coba kita tambahkan di bagian select. Oke, di sini ya. Select di option kita tambahkan required juga. Oke, ini try again. Harusnya dari atas dia. Coba kita tambahkan dulu segini. Kita tambahkan paid misalnya. Masih belum bisa ternyata. Option value, bukan di option, di select di sini harusnya. Ya, nah harusnya dari atas ini, gitu. Oke, kita coba langsung ke sini deh. Create, nah ini nggak akan bisa. Kalau kayak gini baru dia harusnya bisa. Ya, ini burn, oke. Oke. This browser will display a warning. Oke, ya tadi warningnya ya bahwa itu udah required. Lalu di sini server side validation. By validating form on the server, you can ensure your data is in the expected format before sending. Nah gitu. Jadi yang tadi kan kita udah make sure lagi ya untuk saat mengirimkan datanya itu tipe datanya menggunakan Zot ya. Kita sudah make sure datanya sebelum dikirim ke database gitu. Sekarang ini juga reduce the risk malicious user by passing client validation. Have one source of truth for what considered valid data. In your create from.tsx component, import use action state hook from React. Since use action state is a hook, you will need to turn into client component. Oke. Di bagian create form kita akan import
use action state. Oke. Dan di sini kita akan menggunakan sebuah client komponen. Lalu ini kita bisa copy aja. Kita akan menggunakan client dulu di sini. Paling atas ya. Use client. Seperti itu. Di sini kita tambahkan ini kita hapus return from action. Wait. Ini bisa kita hapus dulu deh. Format dokumen with TypeScript return from action bla 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 from gitu kan. Create invoice dan juga import state di sini. Jadi action ya, kita belum buat juga untuk state-nya, kita belum export juga. Ini bisa kita copy dulu coba ya. Ini kita bisa copy semuanya aja nggak apa-apa karena dia return di sini ya. Jadi return yang di bawahnya itu nggak akan berfungsi karena sudah di return di atas. Berarti kita akan buka sebuah file action lagi. Di sini kita akan membuat lagi untuk si state-nya nanti. This may seem confusing initially, but it will make more sense once you update the server action. Let's do that now. In your action.ts file, you can use jot untuk validate from data, update your from schema seperti ini. Sekarang di customer ID-nya, please select ke customer gitu. Di customer ID di sini ya, ini kan ada get string. Ini kita bisa buka kurung kerawal, kita tambahkan ini. Di sini juga ya untuk number. Ini nanti kita ubah aja untuk penamaannya. Di sini berarti enter amount. Number. Number itu tidak di dalam kurung kerawal di situ, tapi kita menambahkan sebuah method.gt di sini ya. Itu message-nya please enter amount greater than 50 dan juga untuk enum-nya, enum rate-nya itu pada kurung kerawal juga seperti di string ini ya. Karena ini adalah string gitu, dan ini kita koma dulu. Setelah itu kita bisa format dokumen with Prettier or TypeScript whatever, terserah kalian. Gue biasa menggunakan TypeScript aja ya. Setelah itu di sini kita akan menambahkan state ya, export state di sini ya. Wrap state to state. Kita akan tambahkan di sini ya. Ini kita tambahkan sebuah parameter wrap state sama dengan state kayak gitu, dan ini dia harusnya nanti create invoice di sini menggunakan parse function untuk menggunakan save parse ya. Kita ubah ya di bagian sini. Validate fields kita ganti di sininya untuk counts-nya. Save first ini katanya akan mereturn sebuah objek either sukses atau error field. Jadi di sini akan membantu kita untuk handle validation lebih baik lagi gitu ya, tanpa put logic inside the try catch block gitu. Jadi before sending the information database, check the form field they are validated correctly with a conditional gitu. Nah di sini kita tambahkan lagi nih di bawahnya, jika validate fieldnya adalah sukses gitu ya, kita tambahkan di bawah sini. Nah jika ini tidak sukses, karena di sini ada tanda seru ya, jika tidak sukses maka missing field, kita akan return missing field failed to create invoice gitu. Nah sekarang ketika kita sudah handling from validation, kita bisa return specific message from any database error gitu. If database error, nah kayak gini, ini di create invoice, great now let's display error in your form component.
Oke. Kita kembali ke create form. Area describe by di sini ya, kita tambahkan di bagian create form customer select. Oke. Ini kita harusnya ini aja dulu ya. Wait, kita coba cari di customer di sini ya. Ini kan default value tadinya required, kita ubah jadi ini gitu. Kalau required itu kan tadi kan kalau kosong ya kita harus field gitu. Nah, kita sekarang menggunakan area describe by di sini. Ini kenapa ya ada error ya? Wrap state. Oh, ada wrap state-nya gitu. Sini kita menggunakan form action ya, menggunakan ini karena di sini create invoice-nya sudah diambil. Oke, sekarang coba kita cek lagi. Di sini masih ada error untuk amount-nya, cannot find name amount. Oke, wait, kita cek lagi di bagian sini. Oke, kita harusnya mengambil dulu datanya di sini ya. Nah, gini harusnya. Jadi kalau misalnya ini tidak sukses, maka tampilkan message missing field. Tapi kalau sukses, baru kita ambil lagi nih datanya nih, data dari si validate field ini gitu. Oke, sekarang kita bisa coba refresh, kita create. Belum muncul sih di sini. Oke, kita coba lihat lagi. Grid now let's display error. Oh, di sini gue belum tambahkan ya. Kita tambahkan dulu sebuah errornya di bawah use circle icon. Di create form use circle icon ya di sini. Oke, kita bisa format dokumen with TypeScript. Oke, the code above you're also adding the following area label. Nah, di sini area described by customer error itu establish a relationship between the select element and the error message container. It indicates that the container with a ID customer error describe the select element. Screen reader will read the description when the user interact with the select box, notify them of error. Jadi ini akan mengambil datanya ya jika error nih. Nah, di sini akan ditampilkan errornya. Coba kita coba lagi. Apakah sudah berfungsi? Masih belum berfungsi. Oke. Apakah dia menggunakan required? Tidak juga. Kayak area live di sini. Sorry, ID customer error ini ya, ini yang tadi akan message-nya akan terlihat di situ. Lalu area live polite. Oke, praktis di sini kita akan add area label. Nah, once you're ready, run pm learn to check if you're using area label correctly. If you like to challenge yourself, take a knowledge. Oke. Jadi kita bisa cek lagi. You'll need to add use action set di edit form. Jadi kita akan praktis ya, dan juga kita akan edit the update invoice-nya. Oke, sebentar gue minum dulu. Oke, wait. Oke, sebentar. Create form. Kita cek dulu ya, kenapa ini nggak muncul dia. State-nya, message-nya null. Customer apa tadi? Customer error. ID-nya adalah customer. Coba kita tambahkan lagi di bagian status. Amount dulu ya. Status error. Lalu kita tambahkan ini di bawah iconnya. Kita ubah jadi status. Oke. Lalu kita tambahkan juga pada bagian radio. Oke, radio itu ada 2 sih sebenarnya di sini ya. Pending. Oke. Pending kita tambahkan berarti di bawahnya. Di sini boleh ya. Wait, kita cek lagi di sini, itu dia ada di
Please select invoice status missing field. Kita tambahkan di sebentar. Oke. Kita tambahkan di sini coba ya. Tambahkan 2 ya harusnya. Ini ada pending error. Wait error. Oke. Coba kita tambahkan lagi di sini ya. Requirednya ini kita akan ubah. Pending status. Oke, kita coba dulu aja nggak apa-apa. Ya, dia sekarang udah muncul nih. Please select a customer gitu. Harusnya di sini kan bukan select a customer ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ada please enter an amount gitu ya. Please enter an amount greater than 0 gitu. Dia ngambilnya harusnya dari si ini nih, si action ini. Nah, di sini nih harusnya dia ngambil dari si message ini. Please enter amount greater than 0. Please enter amount greater than 0. Berarti ini itu ini amount bro, bukan status bro. Ini amount. Oke, coba kita cek lagi. Ya masih select ke customer ya semuanya. Coba kita revolve the solution aja deh. Oh, tapi ini udah diedit ya. ID customer error, ID HTML hold the error message for the select input just necessary. Select element error container ID customer description select element screen render. Please select a customer. Dia dari sini. Kenapa dia munculnya? Oh, shit. Oke. Ini harusnya kita ubah menjadi amount di sini ya, errornya. Oke. Ini status. Oke. Sekarang kita coba lagi. Nah, dia udah muncul sekarang nih, udah bener nih ya. Please select input status. Nah, ini harusnya 1 nih. Kalau untuk status harusnya kalau kita lihat di bagian sini, status itu adalah 1 dan missing field valid to create invoice. Nah, berarti ini itu kita cuma butuh menjadi status aja nih, status. Nah, ini itu bukan status error tapi missing field ini ada di bagian sini ya harusnya ya. Nah, ini kita ngambilnya kayak gimana nih? Kalau di bagian validate fieldnya error state error dot oh wait, ini gue masih kurang paham. Ini kita skip dulu deh, kita hapus dulu sampai sini. Terus ini di bagian page-nya di bagian sini ya, status error ini udah benar. Ini status error udah benar, pending error ini kita ganti jadi status error. Ya, ini udah benar sampai sini. Nah, ini harusnya kita tambahkan lagi. Nah, ini gua nggak tahu nih, ini untuk si semuanya ini kita kayak gimana ya untuk menampilinnya ya. Untuk si jika datanya itu tidak sukses gitu. Return errors, revalidate error flatten. Coba kita ganti jadi kayak gini, errors ini kita hapus aja ya. Status error.
Map doesn't exist di customer ID bla 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 bla. Di sini dokumentasinya juga nggak ada ya. Coba kita cek lagi deh. Customer ID doang ya adanya, you can console log state. Coba kita di solution edit itu kayak gimana ya. Harusnya dia muncul bro, missing field gitu. Missing field itu harusnya dia muncul, tapi di sini nggak ada untuk datanya. Gimana ya? State error. Coba untuk mapnya ini kita hapus deh. Kayak gimana ya? Udah dihapus. Ini kan dia nggak akan bisa bro. State errors. Tadi dia sukses dan apa ya? Sukses atau error? Gak ada juga bro. Ini harus ganti apa bro? Oke, kita bisa skip dulu deh. Kita bisa lanjut ke bagian edit dulu deh. Ini kita copy dulu untuk di bagian edit. Di sini ya, validate fields. Ini save first. Terus ini kita copy di atas ini. Oke, untuk edit harusnya udah aman ya. Kalau kita lihat lagi di sini, mana tadi? Oke. Ya ini di edit invoice. Update invoice from data. Sweet, ini bukan di sini bro, di edit form bro. Wait, ini kan di create form ya. Edit form ini sama kayak gini. Ini kita ambil dari sini. Terus ini update invoice, ini kita hapus. Lalu sini action formnya adalah from action. Ini masih error karena kita belum inisialisasi state-nya. Oke, kayak gini ya. Ini kita bisa tambahkan di sini. Oke, ini update invoice. Update invoice. Coba kita cek lagi di sini update invoice. Update invoice with ID. Update invoice with ID. Ini ada di atas ini harusnya. Oke, seperti ini. Update invoice with ID initial state. Sebentar, masih ada error. Errornya adalah mana nih? State from action is action state. Update invoice with ID. Kenapa ya? Format dokumen dulu ya. Overload 1 of 2 action state, state promise state, initial state.
undefined bla 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 bla, the following error argument from data bla 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 bla. Customer failed, aman, state use action state, update invoice. Di mana error ya? Coba kita copy deh. Apa yang salah, bro? There's nothing wrong in here, bro. Oke, kita coba lihat di servernya deh sekarang. Di bagian action, update invoice di sini, validate failed from data get bla bla bla, validate sukses, missing field to update invoice, validate field data update bla 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 nih kayak gini, catch error, message database, redirect bla 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 bla. Why ada error, why? Update invoice. Ya. Oke. State nih kita belum tambahkan, bro, di update invoice. Oke. Lupa. Sorry. Nah, kayak gini harusnya ya. Coba kita cek lagi update invoice ID. Oke. Di sebelah ID di sini. Nah, jadi si edit formnya udah aman sekarang. Ini error masih gua nggak tahu kenapa ya ini. Kita skip dulu aja, nggak apa-apa deh. Lalu di edit form ini kita tambahkan berarti ya area described by sini customer error amount error, lalu status error di sini, status oke, kita tambahkan di sini untuk message-nya customer error, untuk di sini amount error, tambahkan lagi di sini oke, ini di sini, ini ada di di atas div. Oke, benar, ini status oke, kita cek lagi untuk edit sekarang. Kalau editnya di sini kita akan kosongin ya, harusnya kosong ya. Ini kita kosong aja. Ini udah diseret lagi. Nah, di sini ya enter amount greater than 0 gitu. Ini udah aman. Ya, berarti tinggal yang ini aja nih di bagian bawah sini. Ini harusnya di bawah, bro. Sorry. Ini harusnya di bawah. Div-nya ini ya. Ada di bawah sini. Create from juga sama. Ini bisa kita cut. Kita taruh di sini. Nah, ini tinggal errornya aja nih. Error si missingnya tinggal ditambahkan di sini. Oke, gue bakal cari-cari tahu dulu sebentar. Oke, untuk bagian missing field ini, gue udah cari, gue udah coba-coba. Ternyata di sini ya. Oke, di sini untuk ID-nya gue ganti jadi general ya, karena untuk semuanya. Nah, dia kan kalau ini adalah mengambil state error ya dari bagian sini ya. Errornya diambil dari sini ya. Nah, sedangkan untuk message ini dia jika tidak sukses atau jika gagal gitu ya, validate fields-nya gagal, kita ambil dari sini nih si message-nya ini gitu. Jadi
kita langsung aja state.message dan gitu ya. Lalu di sini kita tampilkan state.message. Jadi diambil dari state, diambil dari apa? Karena dia returnnya langsung message. Jadi kita ngambilnya ya dia langsung return message di sini. Jadi kita langsung ambil si message-nya itu. Oke, sekarang kalau kita cek di sini dia udah aman nih. Missing field. Ya, udah muncul file to create invoice dan di bagian edit juga. Ini kita bisa lakukan hal yang sama. Kita tinggal copy di sini, klik add aja. Ini general, ini kita ubah menjadi message, dan ini kita hapus saja function untuk mapnya. Ini state.message, key-nya juga akan kita hapus gitu. State message Oke, seperti ini. Sekarang kita bisa format dokumen juga untuk di bagian edit form. Kita save dan kita kembali, kita coba edit. Kalau ini nggak akan muncul sih harusnya. Muncul ya. Oh, muncul. Oke. Berarti ini missing field ya. Karena dia mengecek semua data ternyata. Oke. Berarti sampai sini untuk chapter 14 sudah selesai. Kita bisa lanjut ke chapter berikutnya, yaitu chapter 15. Oke.